Hai Pip, selamat sore semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Adinda Sofia Wahyuni Putri. Dan nama saya Firanda Putri Wibowo. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang awal mula politik bebas aktif di era Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu apa sih, Din? Gak cuma itu loh, kita juga bakal ngejelasin tentang ciri-ciri politik bebas aktif, dampak politik bebas aktif, permasalahan politik bebas aktif, bahkan juga bagaimana sih cara menanggulangi politik bebas aktif pada era Susilo Bambang Yudhoyono. So, stay tune dan juga ikutin kami terus. Nah, politik bebas aktif pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan politik bebas aktif yang berevolusi dari pemerintahan pada Presiden Soekarno loh. Karena pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono inilah merupakan adanya perubahan yang sangat signifikan. Gak hanya itu, politik bebas aktif ini merupakan landasan dari politik luar negeri Indonesia. Dan ini merupakan fase mula dari diplomasi Indonesia. Nah, politik bebas aktif pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tetap menerapkan prinsip-prinsip dasar, yaitu kemandirian, netralisasi, dan juga kerjasama internasional. Tidak hanya itu, terdapat penekanan khusus loh pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu terkait kerjasama internasional baik di regional maupun multilateral. Nah, serta terdapat banyaknya peningkatan hubungan bilateral dari negara-negara kunci. Nah, kebijakan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tentunya mencerminkan bahwasannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan Indonesia sebagai main karakter dalam diplomasi global. Politik bebas aktif ini tentunya menjadikan Indonesia yang sangat meningkatkan perannya dalam organisasi internasional, konflik regional, bahkan juga tentang peranan Indonesia dalam isu-isu global. Tidak hanya itu, tentunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatur strategi loh. Nah, dengan cara menjaga hubungan baik dengan berbagai negara dalam mempromosikan perdamaian di tengah permasalahan ketegangan geopolitik. Nah, kelanjutan dari politik bebas aktif pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tentunya menjadikan Indonesia sebagai peranan penting dalam tatanan internasional. Tentunya dari keaktifan Indonesia dalam konflik internasional, regional, bahkan juga terkait hubungan internasional baik dari bilateral maupun kerjasama lainnya. Nah, hal ini tentunya menjadi elemen-elemen kunci dari terwujudnya politik bebas aktif pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, Pips, kalau misalnya sebelumnya kita belajar tentang bagaimana sih awal mula dari politik bebas aktif Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka kali ini kita perlu tahu bahwasannya apa aja sih ciri-ciri dari politik bebas aktif dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tentunya dari penjelasan kemarin sudah sangat jelas ya beberapa hal yang memang menotis bahwasanya itu merupakan ciri-ciri evolusi dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, adanya aktivitas kerjasama antara Indonesia baik regional maupun bilateral. Kemudian tidak hanya itu, juga adanya penegasan kerjasama multilateral juga loh. Nah, selain itu, tentunya peranan Indonesia sebagai mediator sekaligus penengah dari permasalahan politik internasional. Dan yang paling penting, aktivitas diplomasi Indonesia sangatlah tinggi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian, peranan dalam permasalahan geopolitik pun semakin besar. Dan organisasi internasional sungguh sangat berperan penting pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini. Nah, tentunya beberapa ciri-ciri ini memiliki tujuan sebagai peranan Indonesia menjadi sangat timbul, sangat menonjol pada internasional dan juga beberapa permasalahan geopolitik. Tentunya hal ini juga menjadi cerminan evolusi dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada politik bebas aktifnya. Dalam menanggapi tantangan ini, negara berusaha mempertahankan posisi netral. Penerapan politik bebas aktif di bawah kepemimpinan menekankan peran sebagai mediator untuk mencari solusi damai. Upaya dilakukan untuk membantu mengatasi konflik dengan berperan sebagai jembatan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat.
Pendekatan ini mempromosikan dialog dan mencari solusi yang diterima oleh semua pihak terlibat. Dalam hal ini, politik bebas aktif menjadi alat bagi negara untuk membuktikan bahwa ia dapat berperan secara efektif dalam mencapai perdamaian, baik di tingkat regional maupun global, serta membuktikan negara dapat berkontribusi dan mengatasi konflik yang melibatkan wilayah maritim. Dampak dan penanganannya dalam konteks sinopsis yang telah dijelaskan sebelumnya, politik bebas aktif di era pemimpin Susilo Bambang Yudhoyono memunculkan berbagai konsekuensi. Meskipun politik bebas aktif berhasil menjaga hubungan diplomatik, beberapa permasalahan muncul, terutama terkait dengan kebijakan pasif dalam menanggapi beberapa isu internasional. Penanganan konflik di Laut Cina Selatan melibatkan diplomasi aktif, di mana Indonesia berupaya mempertahankan posisi netral dan berperan sebagai mediator untuk mencari solusi damai. Dalam konteks politik bebas aktif, hal ini mengisyaratkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di bawah SBY berusaha mengambil peran sebagai pemimpin yang dapat menciptakan perdamaian di tengah dinamika geopolitik yang rumit. Namun, kritik muncul terkait kebijakan pasif dalam menanggapi isu internasional. Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan ini mungkin perlu disesuaikan agar efektif mengatasi isu-isu global, terutama terkait perubahan iklim dan konflik regional. Dampak jangka panjang kebijakan ini yaitu pengaruh terhadap citra Indonesia di mata dunia dan konsekuensi langsung terhadap kepentingan nasional. Jadi, penanganan politik bebas aktif di era SBY sangat relevan dan penting dalam memahami bagaimana Indonesia menghadapi tantangan global serta dampak terhadap posisi dan reputasi negara dalam skenario geopolitik yang semakin kompleks. Mungkin itu saja informasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih.